Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain dengan NIM D1A1 18015, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya yang berjudul Tujuan dan Strategi Pembangunan Nasional dalam Sektor Pertanian. Baik, yang pertama kita ke tujuan pembangunan nasional dalam sektor pertanian. Menteri Pertanian atau disingkat dengan Mentan, Syahrul Yassin Limpo membeberkan 4 fokus yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian atau Kementan untuk mencapai sasaran umum berupa pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern di tahun 2020. Yang pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Ekspor. Kementan juga turut meningkatkan populasi ternak, mengembangkan sumber daya manusia atau SDM di bidang pertanian, melakukan program family farming, serta program pertanian masuk sekolah atau disingkat dengan PMS. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan wilayah berbasis koperasi, serta bantuan atau subsidi pertanian yang tepat sasaran. Kemudian ketiga, peningkatan mekanisasi dan riset melalui pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian baik sebelum maupun sesudah masa panen, serta melakukan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Yang keempat, melakukan ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya, serta penyediaan air berupa irigasi, embung, dan pembangunan air lainnya. Kementan melalui program family farming dan pertanian masuk sekolah di 727 kecamatan diharapkan dapat menurunkan daerah rentan rawan pangan menjadi 16%, kata Syahrul. Selain itu, kata Syahrul, pihaknya pun telah menargetkan usaha pertanian di 1.600 lokasi. Harapannya langkah ini kemudian dapat berkontribusi untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 28%. Kemudian kita ke strategi pembangunan nasional dalam sektor pertanian. Strategi pembangunan pertanian dikatakan telah berada pada jalur yang benar apabila sektor ekonomi yang sangat vital itu telah mampu menjadi stimulus bagi sektor-sektor lain dalam ekonomi untuk secara bersama-sama tumbuh dan berkembang sesuai dengan proporsi dan fase pembangunan ekonomi. Melangkah pada prioritas pembangunan pertanian pemerintah. Sampai pada kuartal pertama tahun 2010 ini, pemerintah telah menyelesaikan 4 prioritas penting, yaitu yang pertama, penyusunan peraturan pemerintah tentang usaha pertanian komersial. Yang kedua, pencanangan usaha pangan skala luas atau food stakes. Dan yang ketiga, cetak biru peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pertanian berbasis pedesaan.
Dan yang keempat, cetak biru swasembada pangan berkelanjutan. Berikut ini penjelasan singkat tentang prospek pencapaian dari keempat prioritas pemerintah tersebut. Dua prioritas pertama sebenarnya lebih bersifat administratif birokratis sebagai acuan untuk melaksanakan strategi pengadaan lahan di atas yang telah dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2010 tentang usaha pertanian komersial yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya pertanian. Masyarakat hanya berharap bahwa pelaksanaan dari peraturan pemerintah 18/2010 itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan agribisnis dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur. Kemudian kita ke strategi swasembada pangan berkelanjutan. Strategi swasembada berkelanjutan bagi pangan strategis. Beras, jagung, kedelai, gula, dan daging telah mulai menjadi agenda diskusi publik yang menarik. Pencapaian Indonesia dalam peningkatan produksi pangan strategis mungkin perlu diapresiasi, sekalipun masih terdapat kontroversi statistik dan metode perhitungan. Misalnya, angka resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi beras pada tahun 2009 mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling atau meningkat 3,71% dari 60,3 juta ton produksi tahun 2008. Kecenderungan yang terus meningkat ini tentu sangat diharapkan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan. Strategi utama yang wajib dijalankan pada komoditas bernilai ekonomi tinggi tersebut adalah bagaimana cara agar petani dan nelayan dalam kurung skala kecil juga mampu menerima manfaat ekonomis yang besar agar lebih bergairah dalam meningkatkan produktivitas dan efisiennya. Disinilah strategi pemihakan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani menjadi sangat mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.